Pama akan melanjutkan materi, yaitu materi layanan dalam internet. Kemarin sudah kita bahas sama-sama, bahkan sudah Pak Aman nilai tugasnya, walaupun dari tiap kelas itu hanya mungkin paling banyak 60% yang mengerjakan tugas. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, ini layanan dalam internet. Bisa terlihat kan materi Pak Ama ini ya? Bisa, Pak. Bisa terlihat. Oke. Nanti Pak Ama akan biar terjadi interaksi, akan Pak Ama panggil acak, silahkan buka videonya untuk membacakan ini sebelum dijelaskan. Mungkin dimulai karena dari Karina kan. Oke, Karina buka videonya, kemudian Karina bacakan yang tampil, yang Pak Ama kasih slide-nya. Silakan Karina mulai. Layanan dalam internet. 1. Bulletin Board Service atau BBS. BBS dapat menyediakan informasi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain dengan menggunakan jaringan telepon sebagai medianya. Selain informasinya yang lengkap, kita juga dapat berdiskusi mengenai topik tertentu. Dengan layanan BBS ini, kita bisa membaca informasi yang diperoleh lebih tenang. Bahkan kita bisa mengoleksinya dalam komputer kita dengan cara mendownload atau upload berita tersebut. Sudah dibacakan oleh oleh Karina ya. Nah, BBS ini layanan informasi, ada yang di bagian pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain dengan menggunakan jaringan telepon sebagai medianya. Nah, ini BBS nih. Kemudian yang kedua Pak Ama akan minta tolong siapa nih? Darwin Sinaga, Ya Pak, silakan buka videonya, kemudian baca. Nah ini, itu yang Usenet. layanan Usenet adalah layanan BBS berbaris pesan yang sangat besar. Fasilitas ini memungkinkan pemakai dapat berdiskusi dengan tema sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan judul diskusi yang dilakukan Usenet. Dibagi menjadi beberapa newsgroup. Newsgroup merupakan media konferensi elektronik jarak jauh. Siapapun dapat membaca, memberikan komentar, dan memberikan informasi yang akan terbaca oleh siapapun. Pengguna newsgroup bisa diumpamakan layanan ini sebagai papan komunikasi yang ada di sekolahmu. Ya, baik. Terima kasih Darwin. Ini nomor 2 yaitu Usenet. Layanan Usenet adalah layanan BBS berbasis pesan yang sangat besar. Kalau Pak Ama analogikan, mungkin ini seperti Facebook lah. Newsgroup itu adalah ya grup WA, grup Facebook begitu. Kemudian di grup kita bisa saling memberikan komentar. Oke, lanjut. Nah ini FTP. Pak Ama minta tolong untuk FTP. Despray ada, Despray. Despray mah. Iya Pak, kenapa Pak? Iya, silakan baca materi yang terlihat di HP tuh, yang Pak Ama share. File Transfer Protocol atau FTP. Fasilitas FTP memungkinkan pengguna komputer untuk menyalin atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. Dengan FTP, kita bisa saling bertukar informasi dan data berupa file secara mudah dan murah, yaitu dengan cara menyalin atau mendownload data dan informasi tersebut, baik berupa file teks, gambar, maupun suara. Server yang dapat dihubungi untuk di-download datanya sangatlah banyak, sehingga untuk memudahkan baiknya kita mengetahui alamatnya. Oke, baik, terima kasih. Despray. FTP memungkinkan pengguna komputer untuk menyalin atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. Nah, ini berarti ada server.
Dengan FTP kita bisa saling bertukar informasi dan data berupa file secara mudah dan murah, yaitu dengan cara menyalin atau mendownload data dan informasi tersebut, baik berupa file teks, gambar, maupun suara. Server yang dapat dihubungi untuk dapat di-download datanya sangatlah banyak, sehingga untuk memudahkan sebaiknya kita mengetahui alamatnya. Nah ini file transfer protokol. Contoh kita kalau mau mendownload MP4 YouTube kan kita harus tahu dulu alamatnya gitu, gak bisa asal download atau misalkan di-convert dari MP4 ke MP3. Contoh Pak Ama, kalau mau bikin apa namanya konten itu pasti kan mencari backsound yang memang tidak atau digratiskan untuk digunakan begitu. Itu harus tahu alamatnya. Tidak bisa sembarangan memakai backsound. Karena kalau sembarangan ya kena klaim hak cipta begitu. Lanjut, nah ini telnet, Pak Ama minta tolong ke Hanum, ada Hanum. Ya, Kak. Hanum Uswatun. Coba dibuka videonya. Telnet. Nah, ada Hanum. Hanum, silakan buka yang dipresentasikan oleh Pak Ama. Silakan. Ya. 4. Telnet. Layanan telnet memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk bisa terhubung dengan komputer lain seolah-olah langsung mendial komputer tersebut. Kemudahan ini merupakan keunggulan telnet dibandingkan FTP yang hanya mengizinkan pemakai untuk menyalin file dari dan ke server. Ya, Pak. Oke, terima kasih Hanum. Layanan telnet memberikan kemudahan kepada pengguna untuk bisa terhubung dengan komputer lain, seolah-olah langsung mendial komputer tersebut. Kemudahan ini merupakan keunggulan telnet dibandingkan FTP yang hanya mengizinkan pemakai untuk menyalin file dari server ke server. Berikutnya adalah internet, teleponi, dan internet fax. Pak Ama akan tunjuk Mulia Rifatul Janah. Ada, silahkan dibaca. Internet teleponi dan internet fax. Layanan ini memungkinkan para pengguna internet untuk dapat berkomunikasi langsung dengan pengguna lain melalui media seperti telepon biasa. Layanan ini masih jarang digunakan karena mahalnya biaya perangkat yang harus ditambahkan. Layanan internet fax digunakan untuk mengirim faksimil melalui internet. Aplikasi ini mudah digunakan dan biaya yang dikenakan adalah biaya telepon lokal. Baik, terima kasih Mulia. Nah, ini yang kelima adalah internet teleponi dan internet fax. Fax mungkin jarang digunakan sekarang, hanya beberapa perusahaan besar mungkin. Karena kita tahu sekarang fasilitas pesan selain email, WA juga sangat cepat ya informasinya gitu. Di WhatsApp pun kan bisa kirim doku atau dokumen. Kita scan, kirim melalui WA. Dan yang kita kirim berarti harus ngeprint. Nah, itu juga bisa sebetulnya. Makanya layanan-layanan yang dulu jaya pada masanya seperti internet fax, nah sekarang sudah mulai menurun penggunaannya. Karena lebih efektif dan efisien menggunakan ya WA. Satu lagi apa? Telegram. Begitu. Ya mungkin itu anak-anak, ini jam 7.51 Pak Ama harus nge-share absen juga. Karena salah satu indikator penilaian belajar daring ya dari absen, termasuk dari kegiatan kita yang sedang kita laksanakan ini, yaitu PJJ atau kegiatan pembelajaran daring. Di antara layanan internet, email berarti kalian sudah bisa. Mudah-mudahan dari 10 yang sudah kita bahas ini, kalian bisa membuka lagi literasi digital di rumah, karena sekarang bahan pembelajaran banyak. Silahkan dimaksimalkan waktunya. Mohon maaf atas penyampaian apabila kurang dimengerti dari Pak Ama. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan dipersilakan untuk disconnect atau apa namanya keluar dari pertemuan ini. Ya Pak.